Salam budaya, salam lestari untuk kita semuanya. Kembali lagi di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kawruh. Jika sebelumnya kita sudah menyinggung tentang gonjo dan besi yang memiliki makna lingga dan yoni, maka di video kali ini kita akan berbicara tentang gonjonya. Kita lebih berkenalan lagi dengan gonjo. Gonjo pada keris. Seperti itu. Dan apa sih itu gonjo? Jenis-jenisnya apa? Dan kita akan bahas dalam video ini. Gonjo. Nah, gonjo ini adalah bagian bawah ya. Kalau di bagian bawah itu bagian bawah pada keris itu ada yang disebut dengan gonjo atau dasar bilah atau alasnya itu. Posisinya tuh hampir seperti ganjalan atau bantalan buat keris, buat bilah keris ya, dari didirnya atau hulunya. Yang dimana juga biasanya gonjo ini tempat untuk lewatnya pesi dari bilah keris masuk ke dalam hulu keris atau didir keris. Dan pesinya kan lewat lubangnya itu. Nah, lubangnya gonjo itu memiliki lubang yang biasanya sekitar 8 mili. Itu untuk lewat pesi tadi. Seperti itu. Ya, seperti yang sebelumnya sempat disinggung ya, bagikan lambang lingga dan yoni. Di mana gonjo dan pesi dan bilah ya, kita anggap aja bilah keris. Itu benar-benar tidak bisa dipisahkan gitu. Karena keris itu pasti memiliki gonjonya. Sebagai kan manusia, setiap orang pasti memiliki pasangannya masing-masing. Kalau yang belum ada pasangannya ya sabar, nanti kita akan ketemu dengan pasangannya. Kalau dilihat secara sementara ya atau sekilas, gonjo itu bentuknya sangat mirip sekali dengan perahu atau sampan. Dimana waktu video sebelumnya kita sempat menyinggung itu sebuah simbolisasi dari harapan seorang penguasa pada zaman itu untuk menguasai jalur perdagangan maritim. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat lagi, mungkin kalau dari samping seperti kapal. Nah, kalau kita lihat sekelilingnya diputar-putar, bentuk gonjo itu malah lebih mirip kepada bentuk seekor cicak atau tokek. Dimana ada bagian kepalanya, ada bagian perutnya, terus ada bagian ekornya. Cuma bedanya dia tidak memiliki kaki. Di bagian-bagian itu pun memiliki namanya masing-masing. Nah, kita akan coba lihat ada apa aja sih bagian-bagian pada gonjo keris itu. Yang pertama kita coba dari depan. Nah, dari depan ini ada yang namanya sirah cicak atau endah cecak. Sirah cecak itu yang bagian depan gonjo, paling depan. Ada agak membulat atau melonjong, mengoval, membesar. Bagian depan itu namanya sirah cicak atau endah cecak. Nah, kalau agak ke depan, makin ke depan lagi makin ujung, yang ujungnya itu yang lancip itu namanya cocor. Setelah bagian ke depan ada endah cecak, agak ke belakang agak mengecil nanti dia. Nah, itu namanya gulu melet. Bagian mau masuk ke tengah-tengahnya itu. Biasa kalau bagian depan kan agak membesar yang disebut dengan endah cecak, terus agak mengecil sebelum masuk ke bagian tengahnya itu namanya gulu melet. Nah, yang tengahnya yang gede ya perut atau wetengan atau biasa disebut dengan weduk, kadang-kadang juga disebut dengan gendok gitu. Itu bagian tengahnya atau perut cicaknya itu. Kalau kita menggambarkan dari cicak atau tokek atau hewan itu, nah tengahnya tuh bagian perutnya yang biasa ada lubangnya, lubang dari gonjonya untuk lewatnya pesi. Terus ke belakang itu disebut dengan kepet urang atau buntut mili. Di bagian belakang ini nanti disitulah tempat
posisinya gerenengan. Jadi gerenengan yang ada di dalam gonjo itu ada terdiri dari beberapa bagian ya. Ada dari pandan, ada tingil, terus ada ronda. Kalau naik ke atas jadinya ronda nunu. Nah kalau yang di gonjo itu nah gerenengan itu. Ada rondanya juga. Ada da kalau biasa, kalau orang ngomong da. Huruf Jawa itu kan, ronda. Bagian bawahnya atau biasa kalau kita masukkan keris ke dalam warangka akan terlihat di bagian bawah kerisnya. Ini adalah bagian gonjo. Bagian bawah gonjo. Disebut dengan wung-wungan. Gitu. Nah, di situ di wung-wungannya kita bisa melihat tuh lubang besi. Inilah yang disebut dengan omah-omahan. Tuh, lubang besinya tuh ada namanya juga. Bukan hanya lubang biasa itu. Tuh, omah-omahan namanya. Itu ya. Itu beberapa bagian dari gonjo keris. Ada endah cecak, ada gulu melet, wetengan, buntut mili, terus wung-wungan, terus yang lubangnya disebut dengan omah-omahan. Seperti itu ya, kurang lebih itulah yang tercatat di dalam buku Keris Jawa Nalar dan Mistis. Nah itu saya ngambil dari situ, berapa nama-namanya disebutkan di sana ada. Lalu ada tambahan sedikit beberapa keris masuk ke tangguh nom-noman ya. Itu biasanya di bagian di belakang gonjo, tepatnya di bawah dari wadidangnya itu ada bentuk tambahan yang disebut dengan tungkakan. Jadi gonjo kalau yang di tangguh nom-noman itu ada tambahan, dibuatkan tambahan yang namanya tungkakan. Seperti itu. Nah ini saya baca dari ensiklopedi yang ditulis oleh Pak Bambang. Itu di halaman 167 itu ada dituliskan itu. Ragam bentuk gonjo juga banyak sekali gitu. Dari ya tadi kan akhirnya sampai ditambahkan dengan tungkakan itu. Dari dulu sampai sekarang itu gonjo ada banyak perkembangan dan bentuk. Di antaranya ada macam-macam bentuk gonjo kalau yang kita bisa melihat dari sampingnya itu. Ada yang namanya gonjo sebit rontal. Itu gonjonya terlihat sedikit biasa, lurus. Ada gonjo wilut. Nah, gonjo wilut ini mulai memiliki lengkungan. Jadi mulai melengkung. Nah yang lengkungan ini bukan hanya gonjo wilut juga. Ada juga gonjo dungkul. Terus ada gonjo kelap lintah. Kalau kelap lintah ini biasanya memiliki lengkungan lebih banyak. Biasa ditambah lebih satu lah. Satu, dua gitu. Ntar dikasih contoh gambarnya. Ceklek. Ini gambarnya. Seperti ini gonjo kelap lintah. Perbedaan-perbedaannya. Gonjo dungkul, gonjo wilut, gonjo kelap lintah. Terus gonjo yang depan belakangnya sama. Nah, ini ada juga. Jadi seakan-akan kayak nggak ada endah cecaknya, sirah cicaknya, kayak nggak ada bagian kepalanya. Namanya gonjo sepang, seperti itu. Terus ada juga salah satu jenis gonjo yang dianggap termasuk dalam jenis gonjo yang paling tua, yaitu gonjo wuwung. Nah gonjo wuwung ini bentuknya sederhana, agak mendatar juga dia. Ya kalau tangguh-tangguh seperti Pajajaran, Tuban atau Segaluh ini banyak dijumpai gonjo-gonjo wuwung ini. Seperti itu. Karena ya gonjo ini dianggap atau dipercaya adalah jenis gonjo yang paling tua. Seperti itu. Lalu dari sampingnya seperti itu. Kalau kita lihat dari bawah ada lagi beda-beda. Dari bawahnya itu endah cecaknya tuh atau bagian depannya tuh ada beberapa jenis juga. Yang pertama itu ada nguceng mati. Nguceng mati dia agak kayak melancip tajam. Nguceng mati. Ada nyebit rontal. Nyebit rontal ini bentuknya hampir kayak daun tal ya. Ron itu kalau diartikan adalah daun. Rontal jadi kayak daun tal yang agak dipangkas.
Terus ada juga yang berbentuk nyirah cecak atau kepala cicak. Bentuknya kayak kepala cicak gitu. Ada yang agak gede lagi. Nah, itu namanya nyangkem kodok. Cuman dia agak lancip ujungnya. Kalau yang gede bulat, nah itu ada mirip temannya cicak. Namanya nyirah tekek. Seperti itu. Banyak ya. Bagian depannya itu ada tadi nguceng mati, terus ada nyebit rontal, nyerah cecak, nyangkem kodok, terus ada nyerah tekek atau tokek. Jadi kepala tokek. Seperti itu. Di beberapa daerah juga punya nama dari bentuk-bentuk gonjonya sendiri. Seperti di Bali misal. Di Bali itu menurut ragam bentuknya, di Bali ada gonjo yang namanya gonjo laser, gonjo celek, terus gonjo dungkul, terus gonjo ombak-ombakan. Gitu. Terus kalau di Semenanjung Melayu sana kayak di Brunei, di Sarawak, di Sabah, terus ada di Riau, gonjo itu dikenal dengan istilah aring. Dan kalau gonjo yang bentuknya agak menggelombang atau kayak bergelombang gitu, kalau kita lihat kayak gonjo wilit gitu, itu di sana disebutnya namanya atikasana. Sementara kalau ada gonjo yang ujungnya cocornya tuh lancip, runcing gitu, sebetulnya adalah aring si kunyir. Seperti itu. Tapi setelah banyaknya buku-buku keris yang telah terbit, telah publish, akhirnya tetap kebanyakan masyarakat menyebutnya dengan nama gonjo. Gonjo sendiri itu sebenarnya bentuk apapun itu, perbedaan bentuk gonjo itu tidak mempengaruhi dari jenis dapur. Tapi malah yang berpengaruh itu lebih kepada penangguhannya. Karena beberapa gonjo itu juga ada memiliki ciri khas tangguhnya masing-masing gitu. Atau tangguh yang memiliki ciri khas gonjonya masing-masing. Contoh, misalnya kita nemu keris dapur Tilang Mupih, terus gonjonya gonjo Wuwung, udah bisa dilihat atau diperkirakan mungkin bisa masuk ke dalam tangguh-tangguh tua, mungkin bisa Mataram, mungkin bisa Tuban. Tapi jika gonjonya ini gonjo Wilut, ya hampir tidak mungkin kalau ini akan masuk ke tangguh Mataram atau tangguh Tuban. Seperti itu. Dari sekian banyak gonjo, ada satu jenis lagi nih, namanya gonjo iras. Dimana biasanya gonjo itu terbuat atau bentuknya terpisah. Kalau gonjo iras ini dia menyatu dengan bilahnya. Jadi yang bukan memang disatukan setelah dibuat gonjonya terus baru disatukan, enggak. Gonjo irasnya memang dari awal sudah ada di bilah keris tersebut. Jadi pembuatannya itu bersamaan dengan bilah kerisnya. Menyatu langsung. Kita nggak asing ya dengan istilah iras kan. Mungkin yang baru-baru, nah iras itu gabung langsung. Buat yang belum mengenal istilah iras, menyatu jadi satu kesatuan. Terus bedanya gonjonya sama sor-sorannya gimana? Kelihatan. Jadi kalau perbedaan antara gonjo dengan sor-soran itu ditandai dengan adanya guratan dangkal. Jadi di situ kayak tetap ada garis seakan-akan pembatas yang untuk menunjukkan mana bagian gonjo, mana bagian sor-sorannya. Seperti itu. Jadi kok tiba-tiba gonjo iras nggak kelihatan gitu, gonjonya tetap kelihatan ada di bagian guratan dangkalnya itu. Terus kalau gonjo iras ini memang rata-rata masuknya ke dapur-dapur keris yang agak sederhana ya, kebanyakan yang kayak Tilang Mupih, brojol gitu. Kalau di Kalimantan, di Malaysia, gonjo iras ini punya penyebutannya sendiri juga. Kalau di sana itu istilah gonjo iras itu disebut dengan gonjo menupuh. Seperti itu. Nah, dari banyaknya bentuk gonjo, gonjo itu juga memiliki pamor. Bagaimana seperti bilah keris. Tapi pamor pada gonjo itu memiliki istilahnya sendiri. Contohnya seperti kayak kita kenal dengan nama pamor udan mas. Kita kenal pamor udan mas. Di gonjo juga ada memiliki pola yang mirip dengan pamor udan mas, yang
biasa disebut dengan pamor sumber pada gonjo. Biasanya bentuk pamornya ini bulatan-bulatan seperti udan emas, dia berjumlah 3, 4, 5. Nah kalau kurang dari 3, kalau 2, 1, itu nanti masuknya ke pamor winih. Sama-sama pola udan emasnya, tapi jumlahnya lebih sedikit, 2 atau 1. Atau bahkan pamor winih itu bisa saja hanya memiliki satu pola bulatan dan hanya di satu sisi. Itu masuk pamor winih. Tapi kalau pamor sumber itu minimal 3 bulat-bulat. Itu tentunya memiliki maknanya sendiri ya masing-masing, di mana winih itu diambil dari kata benih yang harapannya ini juga bisa menjadi bibit dari harapan atau bibit dari segala hal kebaikan. Sumber maknanya ya sama dengan pamor udan emas. Rezeki, kalau sumber itu ya harapannya banyak sumber rezekinya, dimudahkan sumber rezekinya. Selain pamor ini ada juga pamor yang bentuknya seperti garis-garis, seperti kue lapis. Itu disebut dengan pamor mas kumambang. Biasanya ada 2 lapis, 3 lapis, atau banyak gitu, namanya pamor mas kumambang. Nah kalau cuma 1 lapis, tuh nanti beda, bukan pamor mas kumambang, namanya pamor kendit. Gonjo yang tidak ada pola pamornya itu biasa disebut atau dimasukkan ke dalam jenis pamor wulung. Oh ya, tambahan satu lagi. Nah kalau tadi ada gonjo kendit yang dia 1 garis, tapi dia melingkari gonjonya. Ada juga yang modelnya ada garisnya juga, kayak seakan-akan memotong. Itu namanya pamor sampir. Tapi dia bedanya dia kayak motong gitu. Dia jadi gonjonya, misalnya gonjonya seperti ini, dia motong gini. Seperti itu. Jadi bisa ada gambarnya nih, contohnya seperti ini. Selain dihiasi oleh pamor, gonjo juga ada yang dihiasi dengan kinatah gitu. Nah, jadi ada juga gonjo yang ada kinatahnya. Seperti itu. Indah ya. Banyak sekali jenis gonjo. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan ya untuk saat ini. Ragam gonjo memang sudah banyak inovasi ya, dari awal bentuk keris sampai sekarang udah makin banyak variasi gonjo, bentuk-bentuk gonjo. Maknanya itu keris juga sudah makin banyak, gonjo sudah makin banyak. Ya itulah kehebatan inovasi dan kehebatan dari pelestarian kebudayaan kita. Tapi tetap pakem pada bentuk-bentuk keris yang udah menjadi budaya kita tetap dijaga juga. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang. Saudara bisa tambahkan di kolom komentar. Atau mungkin ada yang mau kita bahas lebih mendalam lagi atau request pembahasan misalkan. Nggak masalah, tulis juga di kolom komentar boleh. Nanti kita akan usahakan, sekaligus buat saya belajar juga, sekaligus buat teman-teman di sini juga mempelajari itu. Ya sama-sama belajar. Tetap jaga budaya kita, lestarikan budaya kita. Jangan sampai hilang. Jangan sampai anak cucu kita tidak bisa merasakan indahnya dan kayanya budaya negeri ini. Sekian, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Jangan lupa like, share, and comment. Jangan lupa subscribe juga, nyalakan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video dunia keris selanjutnya. Oke, saya pamit undur diri. Salam rahayu, rahayu, rahayu.